Halo, kini saatnya saya Ilham Ardiansyah mengantarkan sejumlah informasi dari Makassar. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 orang terluka saat geng motor teror pemukiman warga di kota Makassar. Nyaris telat di hari pertama, sejumlah aparatur sipil negara berlarian di halaman kantor Bupati Pindrang. 30.000 murid sekolah dasar di Kota Makassar jalani ujian akhir sekolah di hari pertama sekolah. Kita awali informasi hari ini, 2 orang terluka akibat serangan geng motor ke permukiman warga di Kota Makassar. Penyerangan nyaris berulang tetapi gagal setelah Brimob mengejar kawanan itu. 20 terduga pelaku digiring ke kantor polisi. Teror kawanan geng motor menyasar permukiman warga. Kali ini geng motor beraksi di Jalan Adiaksa Baru, Lorong 5, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Senin dini hari. Tindakan geng motor membuat 2 warga terluka akibat anak panah di lengan kiri dan tangan kanan. Seorang remaja dievakuasi setelah bersembunyi di toko swalayan karena dikejar geng motor dengan senjata tajam. Selain itu, 1 mobil warga dilaporkan rusak terkena lemparan batu saat teror geng motor terjadi. Baku lempar batu tadi, Om. Baku lempar batu? Iya. Di mana baku lempar batu? Pas di sini tadi lempar batu. Berapa banyak tadi kita lihat? Ya. Berapa banyak orangnya yang menyerang? Kalau orangnya itu, Balik sini, Ki. kalau gabungan itu sekitar 20 orang. 20 orang ya? Iya, kalau gabungan. Berapa motor itu? Banyak kalau motor, Om. Sekitar 10-an. Terus itu mobil tak? Kenapa sekarang ini? Ya, Apanya rusak? Kena apa itu? pintunya kena ini. Kena balik sini, Ki? batu. Oh, kena batu? Iya. Penyerangan nyaris terjadi kembali tetapi gagal karena Patmor Brimob Sulsel mengejar geng motor yang berulah. 20 orang diduga anggota geng motor ini ditangkap. Mereka mengendarai motor hingga berbonceng 3 orang. Selain itu dari tangan terduga pelaku didapatkan berbagai jenis senjata tajam. Ditemukan korban 2, kena panah lengannya, 1 lengannya, 1 tangannya, kena busur. Dari informasi di lokasi kejadian, pemicu penyerangan itu apa kemudian? Dari informasi pemicunya menurut masyarakat di situ tidak tahu juga, tiba-tiba diserang pakai panah, parang dengan batu. Yang menyerang ini gunakan apa? Motor atau apa? Informasi dari masyarakat situ menggunakan motor. Oh, berapa banyak tadi itu? Lebih dari 20 orang? Sekitar 20 orang. Mengantisipasi serangan susulan, Kepolisian Brimob Polda Sulsel bersiaga di lokasi kejadian. 2 warga yang jadi korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi menangkap seorang pelaku pengeroyokan pada malam takbiran di Kota Makassar. Pelaku yang mengelak perbuatannya kabur meminta pertolongan kedua orang tuanya. Terduga pelaku pengeroyokan Rizky alias Iki didatangi tim Reskrim Polsek Panakukang di Jalan Angkasa, Kota Makassar pada Jumat malam. Pria 22 tahun ini menjadi salah satu terduga pelaku pengeroyokan 2 remaja saat malam takbiran lalu. Saat akan ditangkap, Rizky tengah pesta miras bersama sejumlah temannya di depan rumah. Dia pun sempat mengelak dan meminta bantuan orang tuanya saat akan digelandang ke kantor polisi. Namun polisi menahan terduga pelaku yang dalam kondisi setengah sadar karena minuman keras. Rizky pun dibawa ke Mako Panakukang untuk diproses. Dari hasil penyelidikan polisi, aksi pengeroyokan pada malam takbiran dipicu permasalahan sepele. Saat itu, Rizky dan temannya tak terima dengan bunyi bising knalpot korban karena tengah berpesta miras. Rizky dan salah satu pelaku lainnya akhirnya mengeroyok korban yang menggunakan motor berknalpot bising. Yang bersangkutan diamankan dengan adanya laporan dari salah satu korban. Pada saat kami melakukan bersama dengan tim untuk penangkapannya, yang bersangkutan sempat tidak menerima, sempat berteriak-teriak untuk minta tolong sama keluarganya, yang pura-pura tidak mengetahui apa yang pernah dilakukan. Atas perbuatannya, Rizky dijerat pasal 170 tentang penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya yang kabur keluar kota. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sekolah menengah pertama di Kota Makassar dibobol maling. Tak ada barang sekolah yang hilang, diduga pelaku mencari uang tunai karena pintu, lemari, dan laci di 7 ruangan rusak dibobol.
Kamera pengawas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Makassar merekam pencurian di sejumlah ruangan. Bahkan pelaku yang menyadari adanya kamera pengawas di sejumlah sudut ruangan sampai menggunakan mukena agar identitas dirinya tidak terungkap. Sekolah yang berada di Jalan Daeng Tata, Kompleks Hartaku, Kecamatan Tamalate, dibobol maling pada Jumat malam. 7 ruangan menjadi sasaran pelaku: ruang guru, ruang koperasi, ruang bendara, ruang wakil kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang kurikulum, seluruh pintu lemari dan laci dirusak dengan linggis dan obeng. Pelaku melancarkan aksinya seorang diri. Diduga pelaku mencari uang tunai yang tersimpan di sekolah karena alat elektronik seperti laptop dan printer tidak hilang. Diketahui penjaga atau bujang sekolah tengah mudik ke kampung halaman. Keamanan sekolah diserahkan ke pengajar ekstrakurikuler sekolah. Mungkin bujangnya sudah ada. Jadi saya pikirannya positif, mungkin bujangnya. Jadi saya lanjut ke warung. Di jalan saya mulai curiga, kenapa ya? Jadi saya balik lagi lihat ini. Saya pertama dapat itu, saya curiga bahwa ini ada pencurian. Saya lihat pintu ini, ruang guru. Ruang guru. Ya, gemboknya sudah tidak ada. Yang kedua ini, ruangan ini, lobi. Rusak. Ya, rusak. Saya jalan ke sini, saya lihat ini di dalam. Terbongkar semua. Jadi saya telepon teman ini yang ada alumni juga, kebetulan dia dari pers. Dia datang ke sini, saya telepon kepala sekolah, saya kasih lihat keadaan ruangannya melalui video call di WhatsApp. Saya kasih lihat sama bahwa semuanya hancur. Kebetulan libur Lebaran ini keamanannya lagi pulang kampung. Ya, kemudian yang mengganti sementara itu yang pelatih ekskul itu. Kalau CCTV sendiri? Alhamdulillah CCTV kami ada 64 titik. Cuman untuk malam ini kami belum bisa melihat lebih jelas lagi karena pencurinya itu dia cabut anunya. Dia cabut kabelnya? Ya, sempat dia cabut. Tapi tidak semua CCTV dicabut? Tidak semua. Ini yang pelakunya ada, di CCTV itu berapa orang? 1 orang. Polisi akan mengidentifikasi pelaku dari rekaman kamera pengawas sekolah. Meski tak ada yang hilang, namun sejumlah fasilitas sekolah rusak karena dibobol maling. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Penumpang arus balik pasca Lebaran Idul Fitri kembali memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Para penumpang kapal akan menuju ke beberapa kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ribuan penumpang arus balik memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Senin pagi. Rata-rata penumpang yang tiba dan berangkat hendak ke Pulau Kalimantan seperti Samarinda dan Balikpapan Kalimantan Timur maupun ke Tarakan dan Nunukan Kalimantan Utara. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Parepare mengatakan 2 kapal yang merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara mengangkut penumpang arus balik dari Kalimantan Timur. Kebetulan pagi ini kita ada kapal tiba 2 ya, hampir dengan waktu yang secara bersamaan, yaitu ada Lambelo dari Balikpapan dan Prinsoya dari Samarinda. Untuk Lambelo yang turun hari ini itu 1.108. Kemudian Prinsoya 1.000 lebih juga. Penumpang kapal arus balik Siti Khadijah mengatakan penumpang arus balik di kapal cukup padat, sehingga ada penumpang arus balik tidak kebagian tempat tidur selama dalam pelayaran dari Samarinda ke Pelabuhan Parepare. Baru pulang ini Bu dari Lebaran? Iya, baru. Lebaran di mana Bu? Samarinda. Di Samarinda. Iya. Tadi bagaimana kondisi kapal sudah? Ya lumayan padat. Sudah padat juga ya? Padat sekali. Jadi ini memang sengaja baru balik hari ini? Iya, baru. Oh iya. 9 hari libur. Pesawat di sini boleh naik kapal agak lumayan padat sekali, sangat padat. Bahkan ada yang duduk penumpang. Kesabadaran dan Otoritas Pelabuhan Nusantara Parepare mencatat 15.000 lebih penumpang arus balik yang tiba di dermaga Pelabuhan Parepare hingga H+6 Lebaran. Sementara penumpang yang berangkat melalui Pelabuhan Parepare mencapai 25.000 lebih penumpang. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.